Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang dipercaya oleh para penganut beberapa agama sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidup di dunia berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. Tidak semua manusia bisa langsung masuk surga, bahkan tidak sedikit manusia harus terjatuh ke neraka lantaran ada dosa yang dilakukan semasa hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan cerita tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Kisah itu termaktub dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Siapakah manusia yang terakhir masuk surga yang dimaksud Rasulullah? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Orang yang paling terakhir masuk surga adalah seorang lelaki. Sesekali dia berjalan, sesekali dia merangkak, dan sesekali api neraka menjilat kulitnya. Apabila dia telah berhasil melewati api neraka itu, dia menoleh kepadanya seraya berkata, "Maha berkah Zat yang telah menyelamatkan diriku darimu. Sungguh, Allah telah memberiku sebuah karunia yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan terdahulu maupun generasi nanti." Lalu, ditumbuhkanlah sebatang pohon untuknya, dan orang itu berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu. Aku ingin berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya." Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai anak Adam, bisa jadi jika aku penuhi permintaanmu itu, kamu akan meminta kepadaku hal lain lagi." Orang itu berkata, "Tidak akan wahai Tuhanku." Dia berjanji kepada Allah untuk tidak memohon yang lain lagi kepadanya. Namun, Tuhannya memaklumi hal tersebut, karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendekatkan kepadanya pohon itu. Lalu, lelaki itu pun berteduh di bawah rindangnya pohon itu dan minum dari airnya. Kemudian, ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada pohon yang pertama. Lelaki itu pun berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku kepada pohon itu untuk minum dari airnya dan berteduh di bawah teduhannya. Aku tidak akan meminta kepadamu yang selainnya." Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta kepadaku hal yang lainnya lagi? Bisa jadi jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan meminta kepadaku hal yang lain lagi." Lelaki itu pun berjanji kepada Allah untuk tidak meminta yang lain lagi kepadanya. Akan tetapi, Tuhannya memaklumi hal tersebut, sebab lelaki itu melihat apa yang tidak dapat keinginannya dia tahan, maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon yang kedua. Lalu lelaki itu berteduh di bawah rindangnya dan minum dari airnya. Kemudian, ditumbuhkanlah untuknya sebatang pohon yang lebih bagus daripada kedua pohon itu di dekat pintu surga. Orang itu pun berdoa, "Wahai Tuhanku, dekatkanlah diriku kepada pohon itu, agar aku dapat berteduh di bawah teduhannya dan minum dari airnya. Aku tidak akan meminta kepadamu yang selain itu." Namun, Tuhan memaklumi hal itu, karena lelaki itu melihat apa yang tidak dapat dia tahan, maka Allah pun mendekatkannya kepada pohon itu. Ketika Allah mendekatkannya kepada pohon itu, maka lelaki tersebut mendengar suara-suara para penghuni surga. "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga," pintanya. Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang membuatmu tidak lagi meminta kepadaku? Apakah kamu rela jika aku berikan dunia dan yang semisalnya untukmu?" Orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta?" Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini tertawa. Orang-orang yang mendengarkannya bertanya,
Tetapi Ibnu Mas'ud kemudian menjelaskan, saat bercerita Rasulullah dahulu tertawa, lalu para sahabat yang ada ketika itu pun bertanya, "Kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Karena Tuhan pencipta alam semesta tertawa." Ketika orang itu berkata, "Wahai Robku, apakah engkau hendak mengejekku, padahal engkau adalah Tuhan pencipta alam semesta?" Maka Allah berfirman kepadanya, "Aku tidak mengejekmu, akan tetapi Aku Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Aku kehendaki." Wallahu a'lam bishawab.